Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Dalam ilmu tajwid, yang dimaksud dengan berpadu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain, maka dari itu bacaannya harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf kepada huruf setelahnya, merupakan pengertian dari A. Idgham, B. Ikhfa, C. Iqlab, D. Izhar, dan E. Mad Tabi'i. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, idgham ya. Nah, di mana idgham itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu idgham mutamathilain ya, yaitu pertemuan antara dua huruf yang sama sifat, sama makhrajnya ya, atau tempat keluarnya huruf ya. Misalkan ada dal gitu, dal ya, bertemu dengan dal ya, dan sebagainya ya. Nah, ada juga yang kedua itu idgham mutaqarribin ya. Nah, yaitu pertemuan dua huruf yang sifat dan makhrajnya itu hampir sama ya. Seperti ba bertemu mim gitu, qaf bertemu kaf gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah idgham mutajanisain ya, yaitu pertemuan antara dua huruf yang sama makhrajnya tetapi tidak sama sifatnya ya, seperti ta dan to gitu ya, dan lam dan ro gitu. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari hukum alif lam makhrifah adalah: A. Dua huruf yang ditambah pada akhir dari kata yang bermakna nama atau isim. B. Dua huruf yang ditambah pada awal dari kata yang bermakna nama atau isim. C. Dua huruf yang tidak ditambah pada awal dari kata yang bermakna nama atau isim. Dan D. Dua huruf yang bertambah pada awal dari kata yang bermakna nama atau isim. Dan E. Dua huruf yang ditambah dari awal kata yang bermakna nama atau isim. Nah, di sini jawabannya hampir sama ya. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya. Dua huruf yang ditambah pada awal dari kata yang bermakna nama atau isim ya. Nah, di mana alif lam makhrifah itu dibagi menjadi 2 bagian ya, yaitu ada alif lam qamariyah ya. Nah, alif lam qamariyah itu diikuti oleh 14 huruf hijaiyah ya, seperti hamzah, ba, jim, ha ya, kho ya, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya ya. Nah, dan cara membaca alif lam ini adalah dibacakan secara jelas ya, tanpa meleburkan bacaannya gitu. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu ada alif lam syamsiyah ya, yaitu lam yang diikuti oleh 14 huruf hijaiyah seperti ta, to ya, dal, zal, ro ya, zai, sin ya, shin, sod, dod, to, do ya, lam, dan nun ya. Nah, cara membaca alif lam ini juga tidak dibacakan ya, melainkan dileburkan kepada huruf setelahnya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Hukum bacaan yang harus dibaca panjang dan panjang harkatnya bergantung kepada hukum atau tanda yang menyertainya. Panjang pendek dari hukum ini harus benar agar tidak salah arti atau pemahaman dari bacaan yang dibaca. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Hukum bacaan mad secara umum. B. Hukum bacaan alif lam secara umum. C. Hukum bacaan iqlab menurut bahasa.
D. Hukum bacaan idgham secara istilah. Dan E. Hukum bacaan ikhfa secara harfiah. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya. Hukum bacaan mad secara umum. Nah, kita bahas secara tuntas ya untuk hukum mad di sini ya. Nah, hukum bacaan mad itu dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu ada mad asli atau mad tabi'i ya, dan mad far'i ya. Nah, di mana mad asli itu atau mad tabi'i itu terjadi apabila huruf berbaris fathah ya bertemu dengan alif ya, dan bertemu dengan ya mati juga ya. Itu kalau misalkan ada huruf berbaris kasroh ya. Nah, terus ada juga huruf berbaris domah ya bertemu dengan waw mati ya. Itu bisa juga disebut dengan mad asli atau mad tabi'i ya yang biasa kita kenal. Nah, untuk mad far'i itu sendiri dibagi menjadi 13 bagian ya. Nah, diantaranya adalah mad wajib mutasil ya. Nah, yaitu setiap mad tabi'i ya yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya, panjangnya itu 5 harkat ya. Nah, yang kedua itu ada mad jaiz munfasil ya. Dimana mad jaiz itu setiap mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya dalam kata yang berbeda ya. Panjangnya itu adalah 2, 4 atau 6 harkat ya. Terus ada mad arid disukun ya, yaitu setiap mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup ya dalam satu kalimat dan dibaca waqaf ya atau berhenti. Panjangnya itu adalah 2, 4 sampai 6 harkat ya. Nah, apabila tidak dibaca waqaf maka hukumnya kembali seperti mad tabi'i ya, seperti itu ya. Selanjutnya ada mad badal ya. Nah, mad badal itu sendiri adalah pengganti huruf hamzah ya di awal kata. Lambang mad badal ini biasanya berupa tanda baris ya atau kasroh tegak. Panjangnya itu adalah 2 harkat ya. Terus ada mad iwad ya. Mad iwad itu terjadi apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berbaris fathah ya dan dibaca waqaf. Panjangnya itu adalah 2 harkat ya. Terus ada mad lazim mutasaqal kalimi ya. Nah, yaitu bila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid ya, panjangnya itu adalah 6 harkat ya. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kalimi ya. Nah, yaitu bila mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun mati ya. Atau misalkan gini. Ada huruf mad tabi'i itu ya bertemu dengan huruf sukun atau mati ya. Nah, panjangnya adalah 6 harkat ya atau tanda mati maksudnya di situ ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mad lazim harfi musybah ya. Nah, mad ini terjadi hanya pada awal surat saja ya dalam Al-Qur'an. Nah, panjangnya itu adalah 6 harkat ya. Terus ada mad lazim mukhaffaf harfi ya. Nah, mad ini juga terjadi hanya di awal surat ya dalam Al-Qur'an. Panjangnya itu adalah 2 harkat ya. Nah, selanjutnya ada mad layin. Nah, mad ini terjadi bila huruf berbaris fathah ya bertemu waw mati atau ya mati ya. Kemudian terdapat huruf lain yang juga mempunyai baris. Mad ini terjadi di akhir kalimat. Nah, kalimat yang dibaca waqaf atau berhenti ya. Panjang mad ini adalah 2 sampai 6 harkat ya. Selanjutnya ada mad silah ya. Nah, mad ini terjadi pada huruf H ya di akhir kata yang merupakan domir muzakkar ya. Mufrad ligobib lah. Nah, atau kata ganti orang ketiga laki-laki ya. Nah, seperti itu. Syarat yang harus ada dalam mad silah ini adalah bahwa huruf sebelum dan sesudah hak domir itu harus berbasis hidup ya dan bukan mati atau sukunnya. Nah, untuk mad silah ini juga terbagi menjadi 2 ya, yaitu mad silah kasroh ya, dimana terjadi bila setelah hak domir gitu terdapat huruf selain hamzah, dan biasanya mad ini dilambangkan dengan baris fathah ya, fathah tegak gitu atau kasroh tegak, atau juga bisa domah terbalik ya pada huruf hak domirnya itu ya. Panjangnya itu adalah 2 harkat ya. Yang kedua itu ada mad silah tawilah ya. Nah, mad ini terjadi bila setelah hak domir terdapat huruf hamzah ya.
panjangnya itu adalah 2 sampai 5 harkat ya. Nah, lanjut kita ke hukum mad ya, yang tadi yang ada mad farku ya. Nah, mad farku ini terjadi bila mad badal bertemu dengan huruf yang bertasjid ya. Dan untuk membedakan antara kalimat istifham ya atau pertanyaan dengan sebutan atau berita ya. Nah, panjangnya itu adalah 6 harkat ya. Nah, terus ada mad tamkin ya. Nah, terjadi bila dua buah huruf yang bertemu dengan satu kalimat ya, dimana yang pertama itu berbasis kasroh ya dan bertasjid ya. Dan yang kedua berbasis sukun atau mati ya. Panjangnya itu 2 sampai 6 harkat ya. Nah, itu adalah hukum dari mad ya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 4 ya. Yang dimaksud dengan idgham mimi atau idgham mislain dan juga biasa disebut mutamasilain adalah A. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. B. Apabila mim mati bertemu dengan mim mati, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. C. Apabila mim bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. D. Apabila mim bertemu dengan mim mati, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Dan E. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka cara membacanya jangan menyuarakan mim rangkap atau jangan ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Nah, untuk menjawab konteks soal seperti ini, teman-teman harus benar-benar teliti ya, karena jawabannya itu hampir sama dan bermainnya itu dalam konteks kata-katanya saja ya. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Seperti itu ya. Nah, sedangkan hukum mim mati itu sendiri ya, bila bertemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya itu ada 3 ya, yaitu ikhfa safawi. Nah, di mana ikhfa safawi itu apabila mim mati bertemu dengan ba, maka cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan ya. Nah, yang kedua itu ada idgham mimi ya. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi disebut juga dengan idgham mislain atau mutamasilain ya, yang biasa kita sebut ya. Nah, yang ketiga itu ada izhar safawi ya, di mana izhar safawi itu apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim ya dan ba ya. Maka cara membacanya itu dengan jelas di bibir dan mulut tertutup ya. Nah, itu adalah hukum mim mati ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5 ya. Bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi rangkap merupakan suatu pengertian menurut istilah. Dari hukum tajwid: A. Qalqalah sugro, B. Qalqalah kubro, C. Qalqalah, D. Ikhfa safawi, dan E. Iqlab. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C ya, qalqalah ya. Nah, hati-hati harus teliti ya dalam membaca soal seperti ini ya. Nah, di mana hukum qalqalah itu sendiri dibagi menjadi 2 ya. Nah, ada qalqalah qalqalah kubro ya. Maksudnya qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu adalah yang berbasis hidup ya, dimatikan karena waqaf. Nah, inilah qalqalah yang paling utama ya, cara membacanya itu dikeraskan qalqalahnya. Nah, yang kedua itu ada qalqalah sugro ya,
yaitu huruf qalqalah yang berbasis mati, tetapi tidak waqaf ya padanya. Caranya membacanya kurang dikeraskan qalqalahnya. Nah, untuk pengertian qalqalah itu sendiri adalah menurut bahasa artinya gerak ya, dan menurut istilah itu adalah bunyi huruf yang memantul ya bila ia mati atau dimatikan, atau suara membalik dengan bunyi rangkap ya. Nah, huruf qalqalah itu terdiri dari 5 huruf ya, yaitu qaf, to ya, ba, jim, dan dal ya. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 6 ya. Hukum nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4 macam. Di antaranya A. Idgham, iklab, qalqalah, dan mad badal. B. Iklab, idhar, ikhfa, dan alif lam syamsiah. C. Idgham bigunah, idgham bila gunah, idhar, dan iklab. D. Idhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Dan E. Ikhfa, idgham, ikhfa, dan mad far'i. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya. Idhar, idgham, iklab, dan ikhfa ya. Nah, seperti itu. Untuk hukum bacaan nun mati itu sendiri ya, nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu hukum bacaannya ada 4 macam ya, yaitu idhar ya, artinya jelas atau terang ya. Pengertiannya itu apabila ada nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf halqi ya, yaitu maka dibaca jelas atau terang ya. Nah, yang kedua itu adalah idgham ya. Nah, idgham itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian ya, dimana ada idgham bigunah ya, yaitu memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin ya ke dalam huruf sesudahnya dengan disertai berdengung ya, jika bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, waw, mim, dan nun ya. Nah, yang kedua itu ada idgham bila gunah ya. Nah, di mana idgham bila gunah ini adalah memasukkan atau meleburkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai dengung ya, jika bertemu dengan huruf lam atau ro ya. Nah, itu adalah idgham ya. Nah, yang ketiga itu ada iklab ya. Nah, iklab itu adalah menukar atau mengganti ya, dimana apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dengan menyuarakan atau merubah bunyi ya menjadi suara mim ya, dengan merapatkan 2 bibir serta mendengung ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang keempat itu ada ikhfa ya, artinya menyamarkan atau tidak jelas ya apabila ada nun mati atau tanwin ya bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 itu ya. Mungkin huruf ikhfa yang 15 teman-teman juga sudah pada tahu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah dalam Al-Quran dan cara mengucapkan atau melafazkan tiap huruf pada Al-Quran merupakan pengertian dari A. Makharijul huruf dan sifatul huruf, B. Akhamul huruf dan ahkamul maddi wal kasir, C. Ahkamul waqaf wal dan al-had, D. Makharijul huruf dan ahkamul huruf, dan E. Sifatul huruf dan ahkamul waqaf wal. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya, makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, di mana istilah-istilah dalam ilmu tajwid ini kita uraikan sedikit di sini ya. Nah, yang pertama itu ada makharijul huruf ya. Nah, yang artinya itu tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah ya dalam Al-Qur'an ya. Nah, yang kedua ada sifatul huruf ya, adalah cara mengucapkan atau melafadzkan tiap huruf pada Al-Qur'an ya. Nah, yang ketiga itu ada akhamul huruf ya, yaitu ilmu tajwid tentang hubungan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Nah, yang keempat itu ada ahkamul madi wal qasr ya, adalah ilmu yang mempelajari panjang pendeknya bacaan di saat melafadzkan tiap kata dalam ayat Al-Quran ya. Nah, yang kelima ada ahkamul waqaf wal ibtida,
di mana ilmu tajwid untuk mengetahui huruf di mana kita bisa memulai membaca ya, atau berhenti membaca pada tiap bacaan di Al-Qur'an ya. Nah, jadi itu ya, jadi istilah-istilah dalam ilmu tajwid ya. Lanjut kita ke soal nomor 8 ya. Di bawah ini yang merupakan arti tajwid menurut istilah adalah: A. Ilmu untuk membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berlaku pada setiap huruf. B. Ilmu untuk membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran secara menyeluruh disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang tidak berlaku pada setiap huruf. C. Mengeluarkan huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut. D. Melakukan sesuatu dengan indah, bagus, dan membaguskan. Dan yang E. Mengeluarkan huruf dari tempat yang akan tetapi tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya kepada teman-teman, harus lebih teliti dan lebih hati-hati apabila mendapatkan soal-soal hot seperti ini ya. Harus teliti dalam membaca, dalam memahami kalimatnya ya. Nah, jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang A ya. Ilmu untuk membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berlaku pada setiap huruf. Nah, itu jawabannya ya. Nah, adapun arti tajwid itu sendiri ya, menurut bahasa adalah mempunyai arti melakukan sesuatu dengan indah, bagus, dan membaguskan ya. Nah, sedangkan tajwid itu, arti tajwid ya dalam ilmu qiraah itu mempunyai arti mengeluarkan huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut ya. Nah, yang terakhir itu ada tajwid menurut istilah ya. Nah, menurut istilah itu adalah ilmu untuk membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran ya, disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berlaku pada setiap huruf ya. Nah, jadi itu arti tajwid. Lanjut kita ke soal nomor 9 ya. Hukum membaca Al-Quran dengan tartil sudah tertuang dalam Al-Quran, yakni dalam surat A. Surat Ar-Rahman ayat 23. B. Surat Al-Baqarah ayat 183. C. Surat Al-Baqarah ayat 83. D. Surat Al-Muzammil ayat 73 dan E. Surat Al-Muzammil ayat 83. Nah, jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang D ya. Surat Al-Muzammil ayat 73 ya. Di mana surat Al-Muzammil ayat 73 itu yang artinya dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil ya. Nah, itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 10 ya. Ketika ditanya tentang perkataan Ibnu Jazari tersebut di atas, maka beliau mengatakan kalau yang dimaksud itu sifat bacaannya, di mana Al-Quran itu diturunkan dengan memakai tajwid dan dengan tartil, maka itu adalah benar. Pernyataan tersebut merupakan fatwa seorang ulama, yakni A. Syekh Nasiruddin Al-Albani, B. Syekh Maqi Nasir, C. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, D. Ibnu Al-Jazari, dan E. Ibnu Muhammad Katsir. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang A ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani ya. Nah, di mana ada fatwa para ulama ya tentang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu. Yang pertama ada fatwa dari Ibnu Al-Jazari ya. Nah, beliau itu mengatakan tidak diragukan lagi bahwa mereka itu beribadah dalam upaya memahami Al-Quran dan menegakkan ketentuan-ketentuannya ya. Beribadah dalam pembenaran lafadz-lafadznya, menegakkan huruf yang sesuai dengan sifat dari ulama qura ya, yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, sedangkan menurut fatwa Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah itu adalah adapun orang yang kelirunya itu tersembunyi ya atau kecil dan mungkin mencakup qiraat yang lainnya ya dan ada segi bacaan di dalamnya, maka dia tidak batal sholatnya dan tidak boleh sholat di belakangnya seperti orang yang membaca asyirat dengan sin ya, pergantian dari asyirat karena itu qiraat yang mutawatir. Nah, sedangkan fatwa menurut Syekhna Syarudin Al-Albani itu adalah yang tadi ya, ketika ditanya tentang perkataan Ibnu Jazari tersebut di atas, maka beliau mengatakan kalau yang dimaksud itu adalah sifat bacaannya ya, di mana Al-Quran itu turun dengan memakai tajwid ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang keempat itu ada fatwa ya menurut Syekh Maki Nasir ya. Nah, telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya tajwid mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang ini dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi pendapat ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja video latihan soal SKB CPN SPAI ini. Berikut pembahasan ya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan, mohon dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini. Bagikan jika bermanfaat. Terima kasih.